Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Natasha Ramadhani selaku moderator dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil monitoring dan evaluasi ATS untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran yang dibimbing oleh Ibu Sri Zuliarni, SSOS MBA. Dalam video ini, kami akan menjelaskan Progress Report Marketing Plan yang mencakup penjelasan timeline eksekusi sejauh ini, dokumentasi aktivitas PBL, serta rencana tahapan berikutnya. Berikut adalah daftar anggota kelompok kami. Baik, untuk memulai pemaparan materi pertama, akan disampaikan oleh rekan kami, Siti Nabila. Kepada Nabila, dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nabila dengan NIM 3 dari belakang 069. Proses kegiatan yang kami lakukan pada minggu pertama adalah pembagian kelompok yang dilakukan oleh dosen, koordinasi internal, pembentukan divisi, juga pemilihan UMKM. Di minggu kedua kami melakukan diskusi awal dengan mahasiswa semester 5, juga melakukan evaluasi terhadap pilihan mitra agar sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Minggu ketiga kami melakukan koordinasi lanjutan dengan mahasiswa semester 5 untuk menetapkan mitra yang dipilih. Di minggu keempat, kami melakukan pertemuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada pihak Rumah Makan Sunda Ibu Joko sebagai mitra kami. Di minggu kelima, kami mulai menyusun laporan, mengevaluasi lanjutan, juga melakukan koordinasi untuk kebutuhan survei. Di minggu keenam, kami melakukan koordinasi lanjutan bersama mahasiswa semester 5 dan juga finalisasi pilihan UMKM. Dan di minggu ketujuh, kami melakukan survei langsung di Rumah Makan Sunda Ibu Joko dan penyerahan surat izin survei. Berikut dokumentasi kegiatan yang kami lakukan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wirita Maramanalu dengan NIM belakang 068. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang dan profil UMKM. Jadi dalam proyek PBL ini, kami bekerja sama dengan Rumah Makan Sunda Ibu Joko, yaitu salah satu usaha kuliner khas Sunda yang cukup dikenal di Batam. Rumah makan ini sebenarnya punya potensi besar, tapi belum maksimal dalam hal pemasaran digital. Karena itu, melalui kegiatan ini, kami ingin membantu menyusun strategi pemasaran agar usaha ini bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, terutama dari kalangan muda. Untuk profil singkatnya, Rumah Makan Sunda Ibu Joko berdiri sejak tahun 2007 di Batam Center, dikelola oleh generasi kedua dari keluarga pendiri dan memiliki sekitar 28 karyawan. Pada bagian kedua, tujuan penyusunan marketing plan adalah untuk memperluas jangkauan pasar, memperkuat posisi usaha, dan tetap menjaga ciri khasnya. Secara lebih spesifik, kami melakukan analisis pasar, mengidentifikasi faktor SWOT, menyusun strategi pemasaran, memberikan rekomendasi promosi digital, serta menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya perencanaan pemasaran bagi usaha kecil menengah. Yang ketiga yaitu metodologi penyusunan. Kami menggunakan pendekatan project based learning yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama yaitu riset, di mana kami melakukan observasi dan wawancara langsung untuk memahami bagaimana operasional usaha dan tantangan pemasaran yang dihadapi. Yang kedua yaitu analisis, di mana kami mengolah hasil riset untuk menemukan masalah utama yaitu promosi digital yang masih kurang optimal. Lalu yang terakhir yaitu rekomendasi, yaitu kami menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan karakter usaha, seperti memanfaatkan media sosial, membuat konten menarik, dan memperkuat identitas brand agar sesuai dengan tren kuliner masa kini. Selanjutnya bab 2 yaitu situational and market analysis. Yang pertama yaitu market research. Penelitian pasar kami lakukan secara online pada Oktober 2025 menggunakan Google Form dengan 25 responden yang merupakan pelanggan Rumah Makan Sunda Ibu Joko. Mayoritas responden berusia 20-30 tahun, bekerja sebagai pegawai atau wira swasta, mengenal rumah makan ini dari teman, keluarga, atau karena sering melewati lokasinya. Sebagian besar memilih tempat makan ini karena rasanya enak, tempat yang nyaman, harga terjangkau, dan lokasinya strategis. Mereka juga menilai harga sudah sesuai dengan kualitas makanan. Jenis promosi yang paling disukai adalah potongan harga dan paket hemat, sedangkan promosi di media sosial masih perlu ditingkatkan agar lebih menarik bagi generasi muda. Bagian kedua yaitu market outlook. Selanjutnya kami melakukan analisis menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama versus diamond. Untuk customer utama rumah makan ini adalah anak muda dan pekerja. Usaha ini unggul dari segi pelayanan, segi rasa, dan lokasi, namun promosi digital masih kurang maksimal. Untuk kolaborasi dengan pemasok lokal sudah berjalan baik, tapi kerjasama dengan platform online seperti GoFood dan GrabFood belum dimanfaatkan. Untuk dari analisis PSPI, faktor politik dan ekonominya cukup stabil,
Untuk tren sosial menunjukkan bahwa masyarakat masih menyukai tempat makan yang nyaman dan makanan tradisional, serta ada peluang besar lewat media sosial dan layanan pesan online. Sementara dari Porter's Five Forces, industri kuliner di Batam terbilang kompetitif. Namun rumah makan Sunda Ibu Joko ini memiliki pelanggan tetap dan reputasi yang baik. Tantangan datang dari restoran cepat saji dan kafe modern, sehingga usaha ini perlu terus menjaga kualitas rasa, memperkuat promosi digital, dan menambah variasi menu agar bisa tetap bersaing. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan lanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mersyana Monalisa Lubis dengan NIM 070. Di sini saya akan membahas 2.3 dan juga 2.4. 2.3 itu SWOT dan close matrix, identifikasi peluang dan strategi awal. Strategi awalnya yaitu ada analisis internal, yaitu kekuatan atau strength. Pengalaman usaha yaitu sudah berdiri sejak 1995. Lalu ada keunikan produk, yaitu menyajikan cita rasa khas Sunda yang autentik dan juga loyalitas sumber daya manusia. Next, kita lihat ada kelemahan yaitu weakness, yaitu pemasaran offline yang dominan. Yang kedua ada pemanfaatan media digital yang rendah. Lalu yang ketiga adalah fokus riset yang terbatas. Lalu kita lihat ada analisis eksternal, yaitu peluang atau opportunities, yaitu pertumbuhan industri kuliner yang terus berkembang. Lalu ada adaptasi teknologi yang mengembangkan website dan juga pemesanan online. Lalu yang ketiga adalah kerjasama strategis. Dan yang keempat ada ancaman atau stretch. Kita lihat di sini ada perkembangan teknologi yang cepat, pesaing baru yang agresif, banyak pesaing yang menggunakan strategi digital marketing. Lalu ada tren kuliner global. Next, kita lihat ada 2.3.2, yaitu analisis close matrix, ada faktor-faktornya dan juga strateginya. Kita lihat ada SO, strength opportunity, yang menggunakan kekuatan tren dan keunikan produk. Lalu ada WO, weakness opportunity, yang memperkuat pemasaran online dan juga riset pasar. Lalu strength atau trait yang mempertahankan loyalitas pelanggan. Lalu ada weakness trait yang itu meningkatkan adaptasi teknologi dan juga digital marketing. Next, kita lanjut yaitu ke 2.4, etika case study atau ethics case study dan local wisdom mapping. 24.1 ada etika case study atau etika pemasaran. Terlihat di sini ada tiga, yaitu yang pertama kejujuran dan transparansi produk, harga yang disampaikan kepada customer yaitu terbuka. Lalu yang kedua konsistensi kualitas produk, menu menyedur baru setiap 3 bulan dan tanpa meninggalkan cita rasa khas Sunda. Lalu ada keadilan bagi konsumen yaitu rentang harga 25 sampai 45 ribu yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat kerja yang ada di sana. Lalu kita lihat ada 2.4.2 yaitu local wisdom mapping, yaitu nilai-nilai budaya lokal. Nilai budaya lokal ini ada tiga, yaitu somoya atau keramahan yang memiliki makna ramah, sopan, atau menghormati pelanggan. Lalu pelestarian cita rasa tradisional yaitu menjaga keaslian kuliner lokal. Lalu keaslian dan juga kesederhanaan konsep, yang memiliki mana nilai kesahajaan dan juga kehangatan. Nah, di sini ada desain tempatnya semi tradisional dan juga penyajian alami untuk menciptakan suasana nyaman dan emosional bagi customer. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3, marketing arsitektur strategi. Yang pertama ada value proposition canvas atau FPC yang digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara nilai yang ditawarkan dan permintaan customer. Yang pertama ada product and service, yaitu makanan khas Sunda, price deliver atau pemecahan masalah, yaitu harga yang terjangkau, pelayanan yang cepat, kebersihan yang terjaga, juga cita rasa yang konsisten. Dan kain character sebagai kelebihan adalah suasana kekeluargaan, pelayanan nama, promosi yang menarik, dan cita positif. Kemudian customer profile, yang pertama ada customer job. Apa yang customer inginkan adalah cita rasa yang autentik, tempat yang nyaman, dan waktu yang efisien. Kemudian ada customer gains, makanan yang enak dan variatif, suasana kekeluargaan, dan harga yang sepadan. Dan customer pains, yaitu permasalahan yang ada di customer adalah sulit menemukan makanan Sunda yang konsisten, juga harga yang mahal di tempat lain, dan pelayanan lambat di tempat lain. Perkenalkan, saya Nazal Umaya dengan 3 di belakang 067. Baik, saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar rumah makan Sunda Ibu Joko. Dari hasil analisis, pasar rumah makan ini terbagi menjadi beberapa segmen. Secara demografis, pelanggan umumnya berusia 20 hingga 40 tahun, terdiri dari pegawai, mahasiswa, dan keluarga muda dengan pendapatan menengah.
Secara geografis, rumah makan ini berlokasi strategis di kawasan perkotaan yang dekat dengan kampus dan perkantoran, sehingga mudah dijangkau oleh target konsumennya. Sementara dari sisi psikografis dan perilaku, pelanggan cenderung menyukai makanan tradisional khas Sunda dengan cita rasa autentik, suasana yang nyaman, dan pelayanan cepat. Mereka juga cukup loyal terhadap rasa yang konsisten dan sering datang karena rekomendasi dari teman atau keluarga. Dari hasil ini, kita bisa melihat siapa saja calon pelanggan utama rumah makan Sunda Ibu Joko. Untuk bagian tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke targeting dan justifikasi pasar. Targeting ini berfungsi menentukan kelompok konsumen yang paling potensial agar kegiatan pemasaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Target pasar utama yang kami pilih adalah pegawai muda dan keluarga muda di Kota Batam, gaya hidup praktis yang makan di luar rumah dengan frekuensi tinggi, mengutamakan cita rasa, kebersihan dan pelayanan, dan juga kesesuaian tinggi dengan sistem prasmanan yang efisien. Justifikasi pemilihan target pasar ini didasarkan pada faktor kesesuaian antara kebutuhan pelanggan dengan konsep usaha, juga adanya potensi loyalitas pelanggan tinggi melalui word of mouth. Setelah mengetahui target pasar yang dituju, langkah berikutnya adalah menentukan posisi rumah makan di benak konsumen. Berdasarkan hasil analisis, RM Sunda Ibu Joko berada pada posisi dengan pelayanan yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Artinya, pelanggan merasa pelayanan di sini cepat, ramah, dan sesuai dengan harga yang mereka bayarkan. Positioning statement-nya adalah RM Sunda Ibu Joko adalah rumah makan khas Sunda dengan cita rasa autentik, pelayanan cepat dan ramah, serta harga yang sesuai dengan kualitas makanan. Nah, setelah memahami posisi rumah makan di mata konsumen, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana konsep ini diterapkan dalam strategi STP secara keseluruhan. Strategi STP RM Sunda Ibu Joko menggabungkan 3 aspek utama, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Sebagai dasar strategi pemasaran. Dari sisi segmentasi, fokus pada konsumen usia produktif yang menyukai makanan tradisional khas Sunda. Dari sisi targeting, menyasar pelanggan di sekitar kampus dan perkantoran dengan promosi sederhana melalui media sosial dan seringnya melalui rekomendasi. Dan dari sisi positioning, menekankan cita rumah makan yang autentik, cepat, ramah, dan terjangkau. Dengan strategi ini, RM Sunda Ibu Joko dapat mempertahankan pelanggan lama, sekaligus menarik pelanggan baru yang mencari makanan tradisional berkualitas. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 085 akan menjelaskan dari bab 4 yaitu marketing arsitektur taktik. Nah, di sini saya akan menjelaskan differentiation dan unique value proposition dari rumah makan Sunda Bu Joko. Yang pertama itu analisis lingkungan dari pesaingnya, seperti fast food, seperti KFC, McDonald's, dan lain-lainnya. Lalu ada kafe kekinian dan warung makan serupa yang ada di sekitar Batam Center juga merupakan pesaing dari rumah makan Sunda Bu Joko. Lalu fokus pelanggan mereka yaitu kenyamanan tempat, keunikan pengalaman makanan, lalu preferensi yang cepat berubahnya mengikuti kemauan konsumen. Lalu kami menganalisis dari keunggulan kompetitif, inti dari rumah makan Sunda Bu Joko. Yang pertama adalah konsisten dan autentik sejak 1995 yang sulit ditiru oleh pesaing. Lalu kapasitas operasional yang memadai dapat menampung 70 hingga 120 pengunjung yang dapat menyediakan bagi karyawan atau keluarga yang ingin makan di rumah makan Sunda Bu Joko. Lalu juga ada harga affordable yang masih terjangkau bagi pelanggan yang ingin bawa keluarganya, lalu kualitas yang terjaga. Nah, setelah itu kami menganalisis keunikan rumah makan Sunda Bu Joko, yaitu sistem pemesanan dan self-service yang membuat pengunjung bisa memilih makanan sesuai preferensi mereka masing-masing. Lalu ada pula tantangan dan peluang dari digitalisasi ini. Yang pertama, tren platform pemesanan digital seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lainnya. Lalu dampak kepada konsumen yaitu mereka bisa cek rating sebelum memesan, yang membuat keputusan mereka apakah jadi membeli atau tidak. Dan Sunda Bu Joko harus adaptif terhadap tren digital ini dan mencoba perubahan perilaku konsumen yang semakin berbeda. Lalu di sini saya akan menjelaskan pada strategi diferensiasi dari rumah makan Sunda Bu Joko. Yang pertama, produk unggulan, sate ayam, ayam bakar, bebek bakar, sayur asam, dengan rasa konsisten ini harus ditonjolkan untuk menampilkan citra rumah Sunda Bu Joko dapat dikenal di benak konsumen. Lalu penetapan harga. Nah, penetapan harga ini adalah dalam mempertahankan pelanggan, kita harus memberikan harga yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Sehingga konsumen dapat kembali lagi untuk memesan makanan di rumah Sunda makan Bu Joko. Lalu memperkuat citra storytelling. Nah, melalui platform digital seperti TikTok, Instagram, dan lain-lainnya, ini dapat membuat citra dari rumah Sunda makan Bu Joko ini dapat terlihat oleh pihak-pihak yang ingin membeli
makanan di Rumah Sunda Bojoko. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dari marketing mix 7P. Elemen pertama yaitu produk. Nah, cita rasa yang konsisten yang ditunjukkan Bojoko ini sedikit memiliki gap, yaitu variasi menu selera anak muda yang belum ada. Lalu rekomendasi tambahan menu sarapan paketan. Jadi konsumen dapat memilih paketan melalui pemesanan online. Lalu pada price yaitu harga terjangkau bagi pekerja dan keluarga. Nah, rekomendasinya kita harus buat paket hemat bagi anak muda. Lalu pada place, lokasi strategis di bottom center. Nah, walaupun lokasi strategis, namun area parkir yang saya lihat masih terbatas. Nah, maka dianjurkan untuk mengoptimalkan layanan delivery. Lalu pada promotion, yaitu kita dapat melakukan promosi digital, aktif di Instagram, TikTok, dan digunakan hashtag seperti Rasa Sunda, Asli Batam. Lalu menjalankan konten harian, lalu ada mengadakan event-event di promosi melalui media sosialnya. Lalu pada sistem proses yaitu gunakan WhatsApp Business dengan pesanan otomatis katalog menu untuk pesanan tambahan dari QR Code survei kepuasan pelanggan di meja makan. Lalu pada people yaitu adakan pelatihan singkat melalui konsultatif selling untuk waiters dan lain-lainnya untuk menjaga sikap hospitality pada pelanggan sehingga dapat mendapatkan citra yang baik oleh konsumen. Lalu pada physical evidence, uh, samakan nuansa layaknya di rumah makan Sunda. Jadi tambahkan kesan-kesan yang lebih uh, lebih bersejarah, lalu autentiknya dapat. Itu saja penjelasan dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Ramadhani dengan NIM akhir 071. Pada bagian ini, kita akan membahas terkait visualisasi desain sales funnel Rumah Makan Sunda Ibu Joko. Pada sales funnel offline, awareness dibangun lewat word of mouth dan papan nama. Minat muncul dari suasana nyaman dan pelayanan ramah, keputusan pembelian dipengaruhi rekomendasi waitress dan promo, lalu loyalitas dijaga melalui makan di tempat, layanan takeaway, dan program kartu kunjungan. Sedangkan pada sales funnel online, promosi dimulai melalui media sosial untuk membangun awareness, dilanjutkan dengan peningkatan minat lewat konten harian dan repost pelanggan. Pelanggan kemudian diarahkan membeli melalui katalog digital dan link pemesanan, serta didorong memberi review dan melakukan pembelian ulang untuk menjaga loyalitas. Selanjutnya yaitu rancangan taktik selling Rumah Makan Sunda Ibu Joko. Yang pertama yaitu konsultatif selling, pelayanan personal melalui waitress yang memahami menu, memberi rekomendasi, dan berkomunikasi ramah. Yang kedua yaitu social selling, mengajak pelanggan membuat konten review bertema kehangatan keluarga dan cita rasa Sunda, lalu merepost konten terbaik sebagai apresiasi. Yang ketiga yaitu digital tool selling, memanfaatkan alat digital seperti WhatsApp Business dan Linktree untuk katalog menu, promo, ulasan, dan pemesanan online. Dan yang terakhir adalah draft sales plan Rumah Makan Sunda Bu Joko. Tahap awareness menargetkan pelanggan Gen Z dan pekerja sekitar lewat medsos, maps, dan papan nama dengan unggahan rutin dan promosi. Interest membangun minat melalui kampanye interaktif dan menu favorit. Decision mendorong pembelian lewat katalog digital, tautan pemesanan, dan promo, sedangkan action menjaga loyalitas dengan program kunjungan, QR review, serta bonus bagi pelanggan yang membawa teman. Dari bisa disimpulkan bahwa strategi pemasaran PMC Media Joko berfokus pada pengembangan promosi digital yang lebih kreatif tanpa meninggalkan nilai budaya Sunda yang khas. Melalui inovasi di media sosial, pelayanan yang ramah serta cita rasa otentik, rumah makan ini berhasil menarik pelanggan muda dan mempertahankan pelanggan lama. Dengan menggabungkan etika bisnis dan kearifan lokal, rumah makan ini siap bersaing dan berkembang di era kuliner yang modern. Sebagai penutup, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga hasil pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan kegiatan PBL serta rencana pelaksanaan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.